Kembali di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Nah, Anda yang sedang menonton nih pagi hari ini siapa yang merupakan nasabah BCA? Atau mungkin Anda boleh lihat di rumah Anda, lihat kiri kanan apakah Anda punya produk Polytron? Nah, kalau Anda dari keduanya, ternyata Anda sudah menyumbang untuk kekayaan orang paling tajir se-Indonesia, Saudara. Kita tunjukkan ini adalah kami ambil dari daftar orang terkaya versi majalah Forbes, kakak beradik Hartono, yaitu Budi Hartono dan juga Michael Hartono kini menduduki puncak jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total kekayaan keduanya, Saudara, kalau digabung ya di jumlah ini mencapai 47,7 miliar dolar. Harta kalau kita pisahkan ya, hartanya Budi Hartono dan Michael Hartono ini dihitung kalau Robert Budi Hartono lebih besar dibanding dengan Michael Hartono. Jadi kalau Robert Budi Hartono hartanya ini sekitar 26,1 miliar dolar. Kalau kita rupiahin ini mencapai 391 triliun rupiah. Ada yang pernah lihat uang sebanyak itu? Saya juga nggak pernah. Nah, sementara Michael Hartono ini harta kekayaannya selisihnya sekitar 1 miliar dibanding Budi Hartono, Saudara, yaitu mencapai 25 miliar dolar. Kalau dirupiahin ini adalah sekitar 374 triliun rupiah. Berarti kalau digabung nih keduanya, Hartono bersaudara ini punya kekayaan mencapai 765 triliun rupiah. Nah, sebagian besar harta keduanya ini berasal dari investasi mereka di BCA. Jadi nasabah BCA boleh bangga ya, kekayaan mereka adalah kontribusi kita ya, barang seperak dua perak gitu ya untuk Budi Hartono dan Michael Hartono ini. Nah, selain BCA ada lagi nih kekayaan keluarga Hartono yang juga ditopang dari perusahaan rokok Jarum. Nah, ada yang suka beli jarum? Anda juga menyumbangkan untuk kekayaan Budi Hartono dan Michael Hartono. Dan juga Blibli, e-commerce ini juga merupakan salah satu kepemilikan dari kakak beradik ini. Jadi, nah ini Saudara, ini memang ada beberapa media yang memisahkan harta keduanya menjadi orang terkaya nomor 1 dan 2. Tapi kalau kita lihat di website resmi dari Forbes-nya, keduanya digabung menjadi orang nomor 1 paling tajir se-Indonesia. Oke. Posisi dari Hartono ini sebenarnya ketika Forbes sempat menghitung di tahun lalu ini menggeser posisi Taipan Batubara yaitu Low Tuk Wong. Anda lihat fotonya yang di sebelah sana nomor 2 sekarang dia posisinya. Pendiri Bayan Resources ini kini menduduki posisi nomor 2 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaannya sekarang mencapai 12,1 miliar dolar. Cukup jauh ya sebenarnya dibandingkan dengan kekayaan Hartono bersaudara. Mencapai 12,1 miliar. Kenapa bisa turun banget yang tadinya nomor 1 sekarang nomor 2? Karena perubahan ini terjadi karena kekayaan Low Tuk Wong ini menyusut sekitar 4 miliar dolar atau 60 triliun rupiah karena sekarang harga batu bara yang merupakan sumber utama Taipan Batubara ini lagi menyusut. Jadi makanya ia sekarang menduduki posisi nomor 2 orang terkaya di Indonesia. Nomor 3 ada keluarga Wijaya dengan kekayaan 10,8 miliar dolar. Ini merupakan pemilik bisnis raksasa Sinarmas. Nah, Sinarmas mungkin Anda juga sering lihat bisnisnya, banyak sekali bisnis yang dimilikinya. Ada properti nih, kita tahu BSD itu punya Sinarmas, lalu ada Smartfren Telekom itu juga punya Sinarmas. Nggak sampai situ saja Saudara. Sinarmas juga memiliki perusahaan sawit, lalu ada pabrik kertas, bank sampai asuransi. Nah, ini adalah posisi nomor 3. Posisi nomor 4 ada Sri Pakas Lokia. Ini merupakan pemilik perusahaan petrokimia dan juga tekstil Indorama Corporation yang kekayaannya kini mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Oke, kita geser lagi ke posisi 5, 6, dan 7. Daftar orang-orang yang kayaknya nggak kenal akhir bulan ya. Dia nggak ada tuh, belum gajian akhir bulan, nggak kenal. Kayaknya bapak-bapak ini juga nggak pernah dengar kalau token listrik di rumah mau habis. Nah, kayaknya nggak tahu nih ya bapak-bapak ini ya, karena ini merupakan orang terkaya di Indonesia. Posisi nomor 5 Saudara, ada Antoni Salim dengan kekayaan 7,5 miliar dolar. Dia adalah bos Indofood, salah satu pembuat mie instan terbesar di dunia.
Jadi nih ya, kalau Anda lagi makan mie instan karena kayaknya dompet menipis nih, duit nggak ada di akhir bulan, di saat itulah pundi-pundi kekayaan Antoni Salim semakin besar ya. Tapi tentu nggak hanya karena Indofood dan mie instannya, kekayaan atau sumber kekayaan dari Antoni Salim. Lini bisnis Salim yang lain ini ada mulai dari retail, lalu juga ada dari industri telekomunikasi hingga energi. Ini dimiliki oleh keluarga Salim yang sekarang menduduki posisi nomor 5. Di posisi ke-6 ada pemilik CT Corp yaitu Chairul Tanjung yang kekayaannya mencapai 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun sebenarnya akhir-akhir ini kita sering dengar berita soal salah satu lini bisnis dari Chairul Tanjung yaitu Transmart. Ini kan banyak yang kolaps, banyak yang akhirnya tutup. Tapi ternyata tidak menggoyahkan posisi CT di 10 besar orang terkaya di Indonesia. Bahkan sebenarnya di hitungan terkini dari Forbes ini, posisi CT ini menyalip posisi yang sekarang menduduki posisi nomor 7, yaitu Prayogo Pangestu dengan kekayaan 5,1 miliar dolar. Jadi tadinya Prayogo terlebih dulu di posisi nomor 6, baru Chairul Tanjung, kini berbalik. Chairul Tanjung menyalip Prayogo dengan posisi nomor 6 orang terkaya di Indonesia. Sementara Prayogo Pangestu dengan kekayaan 5,1 miliar dolar ini adalah pemilik perusahaan petrokimia yaitu Chandra Asih Petrochemical dan juga Barito Pacific. Ini dia 7 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Kalau Anda mau lihat siapa-siapa lagi, bisa Anda lihat sumbernya langsung dari Forbes di daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, saudara, kekayaan orang-orang kaya ini sebenarnya salah satunya tidak hanya soal mungkin lini bisnisnya lagi turun atau industrinya lagi terseok-seok, tapi juga dipengaruhi oleh pergerakan saham yang mereka miliki di bursa. Nah, bicara soal bursa dan soal saham, saudara, hari ini bursa akan menerapkan kebijakan baru yaitu auto reject bawah alias ARB. Ini hari ini adalah tahap pertama sebelum kebijakan ARB akan kembali ke masa sebelum pandemi. Kita akan pantau kondisi di bursa bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat pagi. Jadi ini penerapan ARB di hari pertama hari ini bisa Anda jelaskan dari Bursa Efek Indonesia bagaimana? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Penerapan ARB tahap 1 sebesar 15% ini merupakan kebijakan yang diberlakukan untuk menormalisasi kebijakan relaksasi yang diberlakukan saat pandemi COVID-19, yang dimana ini kemudian menjadi waktu yang tepat bagi para investor untuk kemudian mempelajari dan juga menyesuaikan diri ya terkait dengan trading dan juga investment behavior-nya sebelum ARB tahap 2 atau auto reject simetris akan diberlakukan pada tanggal 4 September 2023. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian kebijakan ARB tahap 1 sebesar 15% ini akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada hari ini dan apa saja yang harus diantisipasi atau waspadai oleh para investor. Sebelumnya kita pantau dulu pergerakan indeks harga saham pada hari ini, yang dimana indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di zona merah sebesar 6.617. Ini terkoreksi sedalam minus 0,18% atau sebesar minus 13,52 basis points. Nah, sebenarnya apabila terjadi ataupun kebijakan ARB ini kemudian diterapkan, apa saja yang harus diwaspadai oleh investor, khususnya investor pemula. Nah, sebenarnya penerapan ARB 15% ini akan membuat pasar lebih fluktuatif dan diharapkan nilai transaksi ini kemudian lebih tinggi. Nah, untuk investor pemula ini kemudian ada beberapa hal yang harus dicermati dan harus lebih disiplin dalam melakukan transaksi ya, yang dimana para investor pemula ini harus memerhatikan dari sisi kinerja emiten, kemudian pergerakan harga, dan apa saja yang kemudian mempengaruhi pergerakan harga dari saham dari segi makroekonominya. Nah, pada waktu ini juga ataupun penerapan ARB 15% ini kemudian membuat pasar lebih volatil, dan ini merupakan waktu yang tepat bagi para investor untuk membeli saham-saham dengan fundamental yang baik. Tetapi ada
3 poin yang harus diperhatikan terkait dengan saham dengan fundamental baik. Ini yang bisa diperhatikan adalah segi bisnisnya, laporan keuangan, dan juga valuasi. Nah, Paskalis dan juga saudara, selengkapnya terkait dengan apa saja yang harus diwaspadai oleh investor saat penerapan ARB 15% ini, berikut pernyataan dari CEO Advisor.id, Praska Putrantio, berikut ini. Investor sebenarnya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mencermati strategi maupun isu-isu di pasar ya. Dan yang terpenting adalah kan itu melihat kondisi market keseluruhan, itu investor harus mengenal saham yang mau dibeli itu kayak apa, kondisi apa fundamentalnya, kemudian rencana bisnisnya ya kan, kemudian pola-pola tren harga dan pola-pola perdagangan seperti apa, karakter sahamnya secara historikal seperti apa, sehingga apa namanya investor itu bisa katakan menentukan strategi yang tepat pada saat nanti terjadi fluktuasi pasar di tengah hari seperti itu, dan sekaligus tidak terjebak pada saham-saham yang pada saat mengalami auto rejection itu auto rejectionnya cukup dalam sekali. Iya, Paskalis dan juga saudara, lagi-lagi para investor harus memperhatikan harga saham dan kemudian apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan saham dari sisi makroekonominya. Nah, sebenarnya apa saja yang menjadi peluang dari penerapan ataupun penyesuaian auto reject bawah 15% tahap 1 ini. Nah, kalau yang kita lihat ini nantinya penetapan ARB simetris ini akan membuat pasar semakin bergairah dan juga liquid. Nah, likuiditas pasar ini kemudian akan semakin meningkatkan kapitalisasi pasar. Dengan meningkatnya kapitalisasi pasar, IHSG pun juga nanti kemudian akan berpotensi untuk kembali saat sebelum pandemi COVID-19. Paskalis. Baik, terima kasih ulasan Anda pagi ini langsung dari Bursa Efek Indonesia, Renata Panggalo. Saudara,